Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke ayat 166 dari surat An-Nisa. Bercerita tentang rasul-rasul yang Allah sudah utus. Sebagian diterima oleh Bani Israel, sebagian lagi ditolak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubashirina wa mundhirina. Rasul-rasul itu adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Pembawa berita dan pemberi peringatan. Membawa berita gembira untuk siapa yang menjalankan agama Allah, menjalankan apa yang diminta, kemudian menjauhi larangannya, dan pemberi peringatan bahwa akan ada siksa neraka sekiranya mereka tidak mengindahkan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Agar supaya tidak ada bagi manusia atas Allah hujjah, alasan sesudah datangnya rasul-rasul itu. Ini bercerita tentang hari akhir di mana Allah akan memberikan suatu pengadilan yang adil. Walaupun Allah maha cepat perhitungannya, tapi Allah memberikan suatu pengadilan atau mahkamah yang terbaik. Didatangkan saksi, didatangkan terdakwa, dan ada hakimnya. Nah, semua alibi-alibi yang disampaikan oleh terdakwa akan dipatahkan. Salah satunya adalah turunnya Rasul. Supaya nggak ada alasan lagi mereka berkata, saya nggak pernah tuh dengar adanya Islam, nggak pernah ada yang ngajarin kita. Nah, seperti itu. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan adalah Allah maha perkasa. Maha perkasa ini artinya adalah hukum yang Allah turunkan. Mana yang halal, mana yang haram adalah hasil daripada sifat Allah Al-Aziz, pemilik authority, dan di sini Allah juga menyebutkan bahwa Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana. Allah tahu siapa yang akan mendapatkan berita gembira dan siapa juga yang akan mendapatkan berita yang buruk nanti di akhir zaman. Dan terlebih dari itu Allah tahu peraturan-peraturan apa yang mampu dilakukan manusia dan tidak mampu. Dan Allah hanya memilih mana yang mampu dilakukan oleh manusia. Allah baik kan dengan kita. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Akan tetapi Allah, dia bersaksi bima dengan apa yang Allah turunkan kepada kamu. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah Quran. Nah, Quran tidak diakui oleh orang-orang kafir, tidak diakui oleh Bani Israel. Dan di sini ada Allah yang bersaksi. Anzalahu biilmihi. Dia menurunkan dengan ilmunya. Jadi di dalam Quran ini ada berita-berita gaib. Jadi kalau orang-orang tuh tidak percaya dengan Quran, nah sekarang jelaskan berita gaib ini apa. Sebagian dari berita gaib adalah berita yang sudah terjadi. Contoh seperti ketika perang Persia melawan Romawi, Allah sudah memprediksikan bahwa Romawi akan kalah dulu, kemudian nanti akan menang. Dulu itu berita gaib. Kemudian setelah itu it happened, seperti apa yang Quran berikan. Di antara berita gaib lainnya adalah perkembangan janin dalam perut ibu.
1400 tahun nggak ada 1400 tahun yang lalu nggak ada mikroskop. Dari mana orang tahu? Padahal itu diterangkan oleh Quran dengan sangat detail. Nah, sekarang setelah manusia berteknologi maju, mereka bisa melihat bahwa apa yang Quran sampaikan itu adalah benar. Jadi, apa yang Allah turunkan dalam Quran adalah satu mengenai ilmu gaib. Kemudian yang kedua adalah penjelasan. Penjelasan kenapa Allah adalah zat yang harus disembah. Penjelasan kenapa berhala-berhala itu tidak boleh disembah. Bagaimana kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat buat kamu. Kemudian ketika ada orang-orang yang mau menghancurkan dia minta bantuan kepada kamu untuk melindunginya. Bagaimana mungkin kamu menyembah zat yang seperti itu? Nah, itu adalah salah satu contoh dari ilmu Allah yang diturunkan dalam Quran. Saya sambung lagi, wal malaikatu yashhadun, dan malaikat-malaikat itu mereka menjadi saksi. Kalau kalian itu tidak tahu bagaimana Quran diturunkan, jangan terlalu banyak komplain. Karena malaikat mereka melihat dan sebagian dari mereka terlibat dalam turunnya Quran ke bumi. Malaikat Jibril adalah malaikat utama, dan malaikat-malaikat lain terkadang dilibatkan juga. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi walaupun tidak ada yang mempersaksikannya, tapi Allah sang pemilik langit dan bumi menjadi saksi, sudah cukup. Kita perlu apa lagi? Baik, itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.